saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi pada kesempatan Minggu yang baik ini. Nah, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tanda lonceng, agar saudara dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video baru. Nah, sebelum masuk di dalam renungan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami mengucap syukur atas hari yang baik ini. Untuk kesekian kali, kami punya kesempatan untuk terus masuk di dalam pengenalan akan firman-Mu. Oleh sebab itu, urapi mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari perkataan ini merupakan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kepada setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, biarlah mereka disegarkan senantiasa, sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Nah, shalom sekali lagi saudara. Renungan kita hari ini berjudul Mengapa Manusia Suka Berburu Mujizat dan Berkat. Berburu soal mujizat dan berkat. Pertanyaannya, apakah salah dengan kerinduan itu? Jawabnya pasti tidak. Anak-anak Tuhan boleh merasakan mujizat Tuhan. Anak-anak Tuhan juga boleh menikmati janji-janji berkat Tuhan. Namun ada baiknya kita masuk lebih dalam tentang mujizat dan berkat. Di dalam hal apa? Di dalam hal proses yang terjadi atas mujizat dan berkat itu. Namun sebelum kita masuk di dalam kata mujizat, ada baiknya kita melihat apa arti mujizat itu. Arti mujizat di dalam kamus bahasa Indonesia itu ditulis, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi keadaan peristiwa yang ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, itulah mujizat. Demikian juga di dalam pengertian kekristenan, mujizat apa? Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah atau oleh kuasa Tuhan, dengan tujuan tertentu. Saudara garis bawahi, dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi, meneguhkan pengutusan seorang rasul, atau meneguhkan seorang hamba Tuhan. Nah, Tuhan itu memang punya maksud-maksud tertentu di dalam mujizat yang Dia izinkan terjadi. Saudara, mari kita belajar sekali lagi memahami proses-proses mujizat. Banyak di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mujizat itu banyak sekali terjadi. Ya, tapi memang manusia di zaman ini itu dikelompokkan ada 3 jenis manusia. Yang pertama, kelompok yang disebut skeptis atau paham skeptisism. Orang-orang yang tidak percaya ada mujizat. Lalu kelompok kedua itu adalah cessationism. Orang-orang yang percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi di dalam Alkitab zaman dulu. Tetapi setelah berakhirnya wahyu Tuhan, mujizat itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak terjadi lagi. Dan kelompok yang berikutnya, ini kelompok yang non-cessationism, yaitu orang-orang yang percaya bahwa mujizat itu aja sepanjang masa, dari dulu sampai sekarang, ya, masih ada. Nah, mari kita mengingat apa yang terjadi di dalam Alkitab tentang mujizat. Banyak sekali, ya, mujizat itu di luar akal. Saudara masih ingat peristiwa 5 roti 2 ikan?
5 roti 2 ikan, tapi bisa diubah untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, bahkan tersisa di sekian bakul. Mujizat, nggak masuk akal. Lalu mengubah air jadi anggur, nggak masuk akal. Laut terbelah, tidak masuk akal. Mujizat, ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air, mujizat. Dan masih banyak mujizat-mujizat lain. Ya, saya ingin memberi contoh mujizat di Perjanjian Lama kepada saudara. Ya, ingat peristiwa Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Itu mujizat, itu luar biasa. Itu melampaui akal manusia, kesanggupan manusia. Ada baiknya saya mengulang kisah ini ya. Pada saat itu Nabi Elia mendapat perintah dari Tuhan supaya ia pergi ke Sarfat. Ya. Pada saat itu adalah saat kekeringan. Masa kekeringan. Firman Tuhan katakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ini perintah Tuhan. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Jadi ini perintah kepada Elia, tapi juga diberikan pengharapan ada seorang janda yang sudah diperintah Tuhan untuk memberi makan. Ya mungkin pikirannya Nabi Elia, ini janda yang beruang, janda yang kaya, yang bisa memelihara dan memberi makan Elia. Hal itu normal. Lalu dalam perjalanan itu Nabi Elia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api, dan ia berseru kepada perempuan itu, katanya begini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi minta minum yang pertama, ya, minta minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Yang kedua minta roti. Jadi Nabi Elia itu minta pertama minum, dikasih minum, minta kedua minta roti. Ya. Nah perempuan itu menjawab, demikian jawabannya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kira-kira maksudnya begini, ini loh, dengan tepung yang sedikit, minyak sedikit ini, aku mau pulang, aku mau ngolah, mau jadi makanan, makan untuk aku dan makan untuk anakku. Setelah itu besok nggak ada yang dimakan, matilah kami. Itu keadaan yang terjadi, ya. Nyatanya yang janda miskin ini memang orang miskin. Tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, ini permintaannya, nggak apa-apa. Kau pulang, bikin aja roti, tapi kasih aku dulu. Nanti selanjutnya untuk kamu dan anakmu. Aneh ya permintaannya ya. Sebab beginilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan katanya, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah inilah pesan yang disampaikan kepada janda miskin itu. Lalu pergilah perempuan itu melakukan seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mujizat pertama ini.
Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saudara lanjut, ya. Baca di ayat-ayat berikutnya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi, alias mati. Ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, enak pertanyaannya. Kata Elia kepada wanita itu, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Anak yang mati itu dibaringkan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Nah, inilah dia kembali kepada Tuhannya. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga dan menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Pertanyaannya kepada Tuhan, apakah seperti itu maksud Tuhan? Lalu ia mengunjurkan tubuh badannya di atas anak itu 3 kali, ya, 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah sembuh, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Jadi pada pembacaan kita yang awal ini terjadi 2 peristiwa mujizat. Nggak masuk akal semuanya. Yang pertama, bagaimana tepung segenggam dengan sedikit minyak bisa memberi makan mereka bertiga itu terus-menerus. Sampai kapan? Sampai pada waktu hujan mulai turun. Itu kan musim kering, ya, nggak ada hujan. Sampai hujan turun, barulah mujizat itu berhenti. Yang kedua, mujizat itu dari orang mati menjadi bangkit. Ya, kedua-duanya nggak masuk akal. That is mujizat. Mengapa orang suka mujizat? Nah, hati-hati dia. Kalau kita ini terus-terusan suka mujizat, hati-hati. Mujizat itu kan barang yang cepat, instan. Jadi siapa yang harus terus-menerus hanya merindukan mujizat di dalam hidupnya, dia masuk kelompok orang-orang yang bermental instan, mentalitas instan. Dan sebaiknya kita tidak begitu. Ya, oleh sebab itulah mari kita mencari tahu proses terjadinya mujizat itu seperti apa, bagaimana, dan apa dasarnya. Gitu. Jelas yang pertama, mujizat itu terjadi ciri-cirinya memang melawan hukum alam, melawan hukum yang nggak masuk akal itu terjadi. Yang kedua, jelas mujizat ini terjadi ada batas waktu, ya, tidak setiap saat terjadi. Kalau saudara minta terus mujizat, saudara mesti paham ini bahwa mujizat itu tidak terjadi setiap waktu, tidak, ya. Dan mujizat ini terjadi pada kapan? Pada saat memang mendesak, yang kritis, lagi krisis. Biasanya Tuhan suka menolong lewat mujizat itu. Dan seperti definisi tadi, mujizat Tuhan yang dilakukan bukan Tuhan itu mah kengangguran ya, asal-asal bikin mujizat, tidak. Tuhan buat mujizat. Itu punya maksud, supaya biasanya kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, ya. Belum percaya Yesus. Itu gampang sekali atau lebih gampang lah mujizat itu terjadi. Supaya apa jadi mujizat ini? Supaya membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu
pembuat mujizat. Ya, jadi yang diharapkan mujizat itu supaya membawa engkau percaya kepada Tuhan. Gitu. Ya, ada maksud, tujuan. Dan jelas sekali memang dasar daripada Tuhan memberikan mujizat itu ada unsur belas kasihan. Jangan sampai juga ciri-ciri mujizat itu saudara menganggap memang saudaranya lagi berkenan, lagi baik kepada Tuhan. Ini bukti saya berkenan. Tidak. Ya. Kau berkenan kepada Tuhan tidak selalu itu memerintahkan sebuah mujizat terjadi. Inilah gambaran ciri-ciri mujizat. Lalu kita beralih kepada berkat. Berkat orang juga suka, ya. Tetapi orang itu lebih senang kalau mujizat. Kenapa? Supaya bentuk mujizat itu kan instan, cepat. Jadi solusi yang cepat itu yang mujizat. Itu maunya manusia. Hati-hati perkara ini, ya. Lalu kita cari tentang berkat. Berkat ini terjadi berdasarkan alasan. Jadi ada sebab. Ya. Ada sebab. Berikutnya berkat ini punya ciri kerap kali terjadi atau senantiasa sering terjadi berkat. Ya. Berkat ini biasanya merupakan suatu akibat karena ketaatan. Efek dampak karena ketaatan saudara kepada kehendak Bapa. Itu selalu mengikuti. Dan biasanya ini tidak berkaitan dengan berkat ini dengan melawan hukum alam, tidak. Tapi ini justru sesuai dengan hukum alam. Kalau orang dunia itu katakan ada sebab akibat, ya. Kalau di dalam kekristenan kita mengenal apa yang kau tabur kau akan tuai, ya, hukum tabur tuai. Itulah berkat, ya. Jadi berkat ini bukan bentuk suatu kebetulan. Ini mengingatkan kita kembali semua di dalam Yesus tidak pernah ada kebetulan. Tidak pernah ada, ya. Jadi ini punya alasan, punya dasar. Saudara, kalau kita kembali lagi tentang mujizat, mujizat itu ada batasnya, ada waktunya. Saudara jangan kecewa kalau saudara minta mujizat tapi kok tidak terjadi atau terjadi kok hanya sebentar sekali. Setelah itu kok enggak lagi, ya. That is mujizat. Tidak terus, tidak sering-sering, dan ada batas waktu, gitu, ya. Mari saya bacakan di Ibrani 5 ayat 12. Ini bicara tentang mujizat di zaman itu, yaitu di mana orang-orang Mesir, orang-orang dalam pelarian di mana? Dari Mesir ke padang gurun. Orang-orang umat Tuhan ini kan tegar tengkuk, ya, sulit diberitahu. Ngomelnya terus. Dan Tuhan kasih mujizat kemurahan. Di dalam padang gurun itu mereka diberi makan secara mujizat dengan mana. Terus itu. Tapi selesai mereka lewat padang gurun ini, selesai. Ya, tidak terus terjadi. Jadi umat Tuhan ini dalam perjalanan itu dilindungi. Diberikan mujizat seperti itu, dikasih makan. Tapi berhenti. Demikian bunyinya. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi selesai, ya. Ada batas waktu. Jangan minta mujizat terus, gitu. Nah, saudara, mari masuk di dalam berkat, ya. Berkat ini adalah berkat yang sudah dijanjikan Tuhan. Kalau ngomong berkat yang sudah dijanjikan, janji-janji Tuhan, saya tuh ingat di dalam proses perjanjian asuransi, ya. Asuransi itu ada beneficiary, ada ahli waris. Ahli waris itulah yang akan menerima janji-janji itu, ya. Dan janji-janji ini pasti terjadi sesuai dengan tanggung jawab, hak, kewajiban itu harus terpenuhi semuanya.
Sebagai orang yang dilibatkan di dalam dunia insurans, kita harus mengetahui perkara ini, ya. Namanya ahli waris, proses di asuransi itu kan ada kewajiban untuk membayar premi. Kalau udah bayar premi, maka pihak perusahaan punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya memberikan janji itu. Ya, jadi saling melengkapi. Ada hak dan tanggung jawab. Beneficiary pasti dijamin kalau semuanya proses berjalan sesuai yang dilakukan. Ibrani 10 ayat 36 sama, saudara. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara dan saya perlu tekun. Tekun terus. Tekun apa? Tekun taat melakukan kehendak Tuhan. Apabila engkau tekun melakukan kehendak Allah, maka kau punya hak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, memang ada ini di dalam perjanjian lama, saudara baca itu, kalau saudara begini maka saudara akan begini, kalau saudara begini saudara akan menerima begini, terus begitu. Ya. Kan firman Tuhan itu ada perintah, ada janji, tapi ada yang kau lakukan, ada bagianmu, ada yang itu memang bagian Tuhan. Hak saudara apa, kewajiban saudara apa, selalu imbang. Ya. Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Allah mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia, janji-janji yang baik itu pasti diberikan kepada orang itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu orang yang mengasihi Dia itu siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang disebut orang yang mengasihi Dia. Jadi ini bicara apa? Bicara ketaatan. Ini berkaitan dengan ketaatan. Saudara, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini ada di Yohanes 14 ayat 21a dan 23. Siapa yang memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Tadi Roma 8:28, kalau dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi yang baik kepada kita. Sama. Ya, orang mengasihi itu adalah orang yang melakukan perintahnya. Jadi jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ini kan ketaatan. Ya, ini bicara ketaatan. Maka kalau saya bisa kasih analogi begini, antara mujizat dan berkat. Kalau saudara bertemu seorang pengamen, setelah dia nyanyi, saudara harus nggak memberi dia? Jawabnya, bisa memberi, bisa juga tidak. Kalau memberi, apakah ditetapkan sekian rupiah? Juga tidak. Sukarela, suka-suka saudara. Kalau saudara ada belas kasihan kuat di dalam hati saudara, maka saudara pasti memberi. Ya, tapi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Nah, analogi ini seperti mujizat. Mujizat itu suka-suka Tuhan, sebab Dia maha tahu, Dia ngerti. Perlu tidak mengabulkan ini? Perlu tidak memberi mujizat ini? Dia yang tahu. Gitu. Jadi kalau hari ini saudara meminta-minta mujizat terus dan tidak dikasih, saudara tidak boleh kecewa. Ya. Nah, lalu kita beralih kepada blessing, berkat. Kalau ini analoginya, kalau anak saudara sekolah, guru wajib memberikan ilmu terus sesuai dengan level pendidikannya, ya, dikasih ilmu. Tetapi sekolah juga minta Anda bayar, orang tua bayar sekolah, bayar diajar,
Kalau tidak bayar, stop mengajar. Asupan pendidikan nggak ada. Tapi kalau saudara taat, rajin, tertib membayar, terus ini. Nah, analogi ini persis seperti berkat Tuhan. Berkat itu kan sebenarnya tidak perlu diburu. Kalau saudara hidup di dalam ketaatan kehendak Bapa, saudara pasti menerima janji-janjinya. Tapi janji-janjinya itu yang diberikan ke saudara, jangan saudara ngatur. Dalam arti semau-mau saudara, nggak bisa. Ya, biarlah itu dijawab semaunya Tuhan. Jenisnya, berkatnya, seperti apa besarnya itu Tuhan kasih tahu. Tapi pasti ada. Tapi kalau mujizat tidak pasti ada, nggak harus. Ya, contoh nih, contoh. Ini kebenaran ini. Kebetulan saya ini punya menantu perempuan, setelah menikah sulit punya anak. Di awal-awal tuh sulit, nggak bisa. Lalu dia periksa ke dokter. Dokter satu ngomong nggak bisa, kecil kemungkinannya untuk bisa hamil. Pindah ke dokter kedua, sama. Oh, nggak mungkin ini bisa hamil. Karena ada persoalan seperti ini, gitu. Lalu cari dokter yang ketiga yang dianggap paling pintar. Sama, malah lebih menakutkan yang ketiga. Ya diberi harapan sangat tipis. Tidak mungkin bisa hamil, kecuali bayi tabung. Lalu menantu saya ini pulang, dia nangis, dia cerita sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau, saya tidak mau mandul, saya ingin punya anak. Nah, dia mengimani ya dengan dia. Artinya dia minta mujizat kehamilan sebab 3 dokter sudah nyatakan tidak bisa. Dia minta berdoa, tidak tahu saya lupa ya berapa minggu gitu ya. Dia tiba-tiba nggak enak badan, dia tumpah-tumpah. Dia merasa nggak kepikir hamil, dia merasa nggak enak badan. Tapi terus berlanjut, maka dia coba ke dokter. Nah, dokter curiga, dites, ternyata dia hamil. Oh, puji Tuhan. Waktu ke rumah, di rumah ada ibadah. Nah, tiba-tiba bersaksi di situ dan dia menangis. Ya, dan dia hamil. Lahirlah anak laki, cucu saya pertama. Lalu berikutnya baru 2 bulan ini lahir anak kedua, cucu saya kedua. Cucu laki, cucu perempuan. Nah, genaplah sudah. Ajaib ya, ajaib. Mujizat, mujizat. Disitulah saya katakan, saya pesan sama menantu saya ini, saya bilang, kau dikasih kemurahan Tuhan, itu belas kasihan Tuhan. Ya, bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kenapa? Karena banyak perempuan di luar sana yang nggak punya anak, kasusnya sama, tapi nggak bisa punya anak sampai detik ini. Bahkan ada hamba Tuhan kan, hamba Tuhan besar juga. Tapi nggak bisa punya anak. Pertanyaannya apakah dia tidak beriman? Oh, dia beriman. Pasti yakin, tapi sampai masa tuanya nggak bisa punya anak. Kenapa begitu? Nggak tahu. Artinya Tuhan punya maksud, rencana, rancangan yang baik kepada dia. Sebab dia tahu gitu loh ya. Dia tahu, Tuhan tuh tahu. Ini yang terbaik, udah dikasih. Ya, jangan memburu kalau tidak dapat, saudara kecewa. Ya, tentang mujizat. Tapi kalau bicara berkat, selama saudara dan saya itu setia, taat terhadap kebenarannya, maka janji-janji itu dilepaskan. Tentu yang baik ya, yang sesuai Tuhan mau itu. Tapi ini bentuk berkat, janji Tuhan. Beda ya, beda saudara. Tapi ada pesan saya yang sangat penting terhadap berkat. Jangan punya motif, punya landasan hati yang begini. Karena engkau ingin berkat, maka engkau memaksakan dirimu untuk taat. Coba sih taat. Dengan paksa-paksa engkau taat. Itu ketaatannya nggak murni. Ya. Dan Tuhan rupanya juga nggak bisa ditipu begini. Makanya motifnya jangan karena berkat engkau menunjukkan ketaatan. Itu palsu. Sebagai orang percaya, mari kita belajar. Yang lahir dari sini itu bukan keinginan berkatnya, bukan. Tapi kita tahu Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Darah Yesus itu yang mengembalikan hubungan kita dengan Bapa yang terputus. Hanya lewat darah Yesus. Itu misi penyelamatan. Misi pengampunan, misi pelepasan kasih kepada saudara dan saya.
Ya, kepada siapa? Umat manusia itu, pengorbanan itu. Hanya terus kita berlanjut ya dalam hidup ini. Bagaimana sikap saudara seterusnya? Darah Yesus sampai kepada kebangkitannya itu lengkap. Bangkit memerdekakan saudara dan saya. Punya kemenangan bersama Yesus. Dan marilah semua pengampunan, pelepasan kasih dan kemenangan yang Tuhan berikan itu, ini kan kemurahan Tuhan. Ya, ini kemurahan. Ini gift. Saudara dan saya dibenarkan, dikuduskan. Nah, setelah itu mari kita berjalan selama hidup di dunia ini bertanggung jawab, ya. Realisasikan kekudusan itu dalam praktek hidup. Ya, sebagai anak Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Nah, harusnya jadi dasar di dalam kita ini bukan memburu berkatnya, bukan. Yang kita buru itu karena kita ucap syukur Tuhan ini baik, sangat baik, ya. Dia layak dimuliakan, diagungkan. Layak kita menghormati dia. Ya. Dan kalau itu dasar kita, bukan berkatnya, maka itu akan sangat berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi pesannya, jangan karena berkatnya, tapi pemberi berkat. Maka itu ada bahayanya di dalam agama ini. Agama itu kan banyak terjadi unsur transaksional, bertransaksi. Sebetulnya sebelum bicara agama, orang zaman dulu itu udah percaya. Zaman-zaman kuno itu percaya bahwa ada sesuatu kekuatan alam yang di luar sana yang dia nggak tahu siapa itu. Sehingga kalau orang-orang itu ingin sesuatu, dia minta sesuatu pada yang dianggap apa? Allahnya itu ya, dia nggak tahu, tapi dia minta sesuatu, maka dia menggantinya dengan korban, ya, diberikan korban sesembahan supaya dia diberi. Itu namanya transaksional. Nah, orang Kristen kan juga gitu, terbawa, ya, di perjanjian lama gitu. Kalau engkau begini akan begini, kalau engkau begini Tuhan kasih begini, kalau engkau begini Tuhan kasih. Itu unsur transaksional, ya. Tapi ingat, sejak zaman Yesus kita lebih disadarkan. Ingat ya, semua itu bukan milikmu. Engkau nggak ada punya kepemilikan. Semua Tuhan punya. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Semuanya untuk Tuhan. Jadi jangan terjebak kita beragama karena transaksional. Itu sangat-sangat berbahaya. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan firman-Mu yang menyegarkan kami kembali disadarkan bahwa memang sebetulnya selama kami menjadi dewasa, kami tidak perlu gila atau memburu mujizat. Sebab mujizat itu Tuhan adakan pada mulanya Tuhan ingin supaya orang-orang yang tidak percaya boleh percaya kepada Tuhan. Dan kami, kalau terus mengejar mujizat, kami berarti menempatkan diri kami ini terus anak-anak. Kami ini anak kecil. Sekali lagi ampuni Tuhan kalau kami salah, ya. Tapi biarlah kami hidup di dalam ketaatan-Mu. Karena kami mengasihi Kristus, karena kami mengerti, kami hormat kepada Tuhan, kami lihat segala pengorbanan Tuhan buat kami ini, maka kami wajib mengasihi Kristus, taat kepada Kristus. Dan ternyata di balik semua ketaatan kami itu Tuhan juga sudah membuat janjinya yang tidak pernah bohong kepada kita. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami sekali lagi mengucap syukur minggu yang baik ini. Kau sudah menyegarkan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Jangan lupa untuk share kepada siapa saja yang saudara kasihi, supaya berita ini menjadi berkat buat mereka semua. Sampai jumpa minggu depan di dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati.